Namun, kali ini, saat tubuh fisik baru saja memadat, darah Raja Kegelapan kembali. Wajah Qin Chen pucat, tetapi hatinya bahagia, karena dia merasa bahwa meskipun darah Raja Kegelapan ini sekali lagi menyatu ke dalam tubuhnya, itu tidak banyak merugikannya. Sebaliknya, sebagian dari darah Raja Kegelapan menjadi miliknya sendiri. Sebagian darinya sedang diasimilasi olehnya. Buku asal-usul Qin Chen terlalu kuat untuk mengasimilasi semua peradaban. Pada saat ini, ketika Qin Chen mengalami hidup dan mati berkali-kali, bahkan kekuatan darah Raja Kegelapan pun bisa berasimilasi. Namun, masih ada kekuatan erosi yang mengerikan datang, dan Qin Chen hanya bisa menghancurkan tubuh yang telah dibentuk ulang itu lagi. Dengan cara ini, Qin Chen memadat dan hancur, mengalami sepenuhnya 9 kali, hancur berkeping-keping, darah mengalir, sangat tragis. Namun, setiap kali tulang pedang Qin Chen semakin padat, dia masuk jauh ke dalam platform suci, dan auranya menjadi lebih agung. Selain itu, kekuatan darah Raja Kegelapan semakin berasimilasi dan mendekati kesuksesan, dan ini mengorbankan dirinya sendiri, yang hampir musnah. Namun, setelah menghancurkan berkali-kali, semangat Qin Chen menjadi tidak stabil, dan jika dia melanjutkan, semangatnya akan hilang karena dia tidak bisa lagi melindunginya. Untuk ke-9 kalinya, semangat Qin Chen sangat suram, ini terakhir kalinya, tidak peduli seberapa sukses, semangatnya benar-benar akan runtuh, dan ketika saatnya tiba, semangatnya akan terbang menjauh. Datang lagi, Qin Chen berteriak. Dia hampir gila, dia telah melakukan tugasnya dan tidak dapat diubah. Meski harapannya tipis, dia tidak mau menyerah sejak awal. Bagaimana dia bisa tahu jika dia tidak mencoba dan pergi sampai akhir? Bahkan mayat leluhur pedang dan mayat patung batu itu dikejutkan oleh Qin Chen. Siapa yang bisa menandingi rasa sakit seperti ini dan perbaikan rantai seperti ini? Daging hancur dan robek berulang kali, terlahir kembali, dan setiap pengalaman seperti siksaan yang paling kejam, yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Kuat seperti yang mulia, saya khawatir keinginan itu akan hancur, tetapi Qin Chen benar-benar bertahan. Untuk ke-9 kalinya, seluruh tubuh Qin Chen transparan, dan tubuhnya sekali lagi membentuk kepompong ilahi. Tulang pedang di tubuhnya akhirnya menyatu dengan sempurna, menyatu dengan platform dewa, dan naik di sepanjang punggung naga besar, dengan megahnya melesat ke langit. Kali ini ada kemungkinan sukses yang nyata, tahunnya berkembang, dan jiwanya berubah. Selain itu, darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen langsung muncul kali ini, dan dipadatkan oleh Qin Chen selama proses kondensasi dan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen sangat jernih, jiwanya jatuh, dan tubuh baru muncul, sempurna. Namun, darah Raja Gelap ini masih menggerogoti dirinya. Ada cahaya guntur melonjak antara langit dan bumi, kekuatan 6 pedang reinkarnasi mengikis Qin Chen, dan darah Raja Kegelapan menyerang Qin Chen. Tubuh Qin Chen retak dan noda darah muncul. Dia berjuang untuk mati. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menahan rasa sakit hidup dan mati. Tubuh fisiknya tidak dapat runtuh lagi, karena jika runtuh lagi, ia benar-benar tidak dapat memadat dan akan jatuh di tempat. Kekuatan mengerikan terkikis, dan Qin Chen batuk darah, seolah-olah dia tidak bisa bertahan, tubuhnya hancur, dan jiwanya terbelah dan menderita luka berat. Tubuhnya tampak ambruk. Asal mula waktu. Pada saat kritis, Qin Chen meraung, dan asal mula waktu memacu, berubah menjadi kekuatan waktu untuk menyusut seketika, muncul di depan alisnya, dan waktu tiba-tiba kacau. Pada saat kritis, Qin Chen mengalami stagnasi waktu, menstimulasi kekuatan waktu dan menyegel segalanya. Jejak kekuatan gelap memasuki tubuhnya, Qin Chen memurnikan dengan panik. Setelah mengasimilasi darah Raja Kegelapan, Qin Chen sudah bisa memurnikan darah Raja Kegelapan, dan kali ini, dia tidak bisa dihancurkan. Kekuatan pohon iblis 10.000 dunia tetap ada di sekelilingnya, dan pohon iblis 1000 dunia juga telah menyerap darah Raja Kegelapan, yang tampaknya telah mengalami beberapa transformasi. Pada saat yang sama, obat cair roh mengalir turun, dan Qin Chen dengan panik memurnikan Qi, menyerap esensi dalam jumlah besar, membentuk penglihatan yang mengerikan antara langit dan bumi, dan kekuatan tak terbatas dari 6 pedang reinkarnasi diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, dan hanya sedikit penyerapan yang menciptakan pemandangan seperti itu.
Setiap sel Qin Chen adalah jurang maut, dan dia ingin menyedot seluruh kekosongan. Guntur dan totem tertinggi muncul di tubuhnya, dan kekuatan darah Raja Kegelapan sebenarnya ditekan oleh Qin Chen sedikit. Apa? Bagaimana dia bisa berhasil? Ucap leluhur pedang dan mayat patung batu semuanya kehilangan suara karena ngeri. Tubuh fisik Qin Chen yang agak retak dipadatkan lagi, kali ini sangat kuat, aura pedangnya melonjak, dan kekuatannya mengejutkan. Pada saat ini, Qin Chen seperti dewa, dengan kulit emas, dan bahkan organ dalam dan tulang dilemparkan seperti tubuh pedang. Ditambah dengan energi yang datang dari tempat lain di dunia, dia membangun cahaya berwarna di luar tubuhnya, membuatnya semakin suci dan kuat. Ki darah yang kuat menggeliat di tubuhnya, dengan cepat menyapu setiap inci tubuhnya, dan aura seluruh orang itu berubah. Itu secara paksa memotong cacat terakhir, membuatnya sangat kuat. Akhirnya, Qin Chen merasa hampir selesai. Dia memadatkan kembali daging dan darahnya, tulang pedang, dan 5 rahasia, dan jiwanya kembali memasuki altar. Di dalam tubuh Qin Chen, guntur bergemuruh, dan di luar tubuhnya, rantai keteraturan bergetar, dan menembus permukaan tubuhnya, dan aura energinya melonjak. Selain itu, Qin Chen tidak hanya memperbaiki tubuh fisiknya, tetapi juga menerobos. Dia awalnya hanya basis kultivasi dari mendiang Saint Master, tetapi sekarang, dia secara langsung berdampak pada puncak basis kultivasi Saint Master. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dengan mata keemasan yang menyilaukan, energi pedang melonjak, dan cahaya warna-warni bertahan, aura menakutkan tetap ada, dia melangkah ke ranah Master Suci Puncak dalam satu gerakan, dan juga ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan Tao yang mulia bertahan di sekelilingnya, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk mengubah dirinya sendiri. Qin Chen melepaskan dirinya, tubuhnya berdengung, dipenuhi dengan kecemerlangan yang berkilauan dan tembus pandang. Dia gemetar hebat, dan hampir meremas kehampaan alam semesta, aura yang kuat meledak, dan dia membuat umpan terakhir. Ini adalah langkah 9 hari. Dengan dengungan, tubuhnya bergetar hebat dengan 6 jalan pedang reinkarnasi, menyerbu ke dalam cahaya keteraturan yang menyilaukan. Aura yang kuat membanjiri langit, seolah-olah dikumpulkan dari alam semesta, dan berbagai simbol keteraturan saling terkait, bersinar seperti buku surgawi yang tak berujung, dan akhirnya semuanya mengalir ke tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, aura kuat itu meletus lagi dari tubuh Qin Chen, membanjiri kehampaan. Ini adalah kekuatan dalam 6 jalan pedang reinkarnasi, menyatu dengannya. Pada akhirnya, tubuh fisik akan menjadi pembawa, dan kekuatan tulang pedang dapat diintegrasikan untuk membangun rantai keteraturan, dan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membombardir lawan dengan mudah. Qin Chen merasa bahwa akumulasinya tidak cukup untuk secara langsung berdampak pada alam yang terhormat, jadi dia berhenti. Namun, tubuh fisiknya bisa menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia menerobos ke langit dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dari 6 jalur pedang reinkarnasi, membuat leluhur pedang tercengang. Sungguh luar biasa untuk memadatkan kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi dan mencapai 6 tulang pedang. Gumam leluhur pedang terlalu terkejut. 6 jalan pedang reinkarnasi telah berdiri di paviliun pedang Tongtian mereka selama bertahun-tahun, mengejutkan dunia, tetapi mereka belum pernah melihat siapapun yang dapat memadatkan kekuatan di 6 jalan pedang reinkarnasi ke dalam dirinya dan menjadi kekuatannya sendiri. 6 jalan pedang reinkarnasi mengandung kekuatan reinkarnasi. Itu adalah cabang dari 6 jalur reinkarnasi di langit dan bumi. Bahkan Yang Mulia tidak dapat menguasai kekuatan ini, di paviliun pedang Tongtian saya, pemuja biasa hanya dapat mengalami dan meningkatkan diri mereka sendiri, tetapi anak ini. Pikir leluhur pedang hampir tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Qin Chen yang langsung menelan dan menyerap kekuatan 6 jalur pedang reinkarnasi, para murid paviliun pedang Tongtian mereka hanya memadatkan energi pedang, yang jaraknya terlalu jauh. Bagaimana dengan bocah ini? Dibandingkan dengan murid-muridmu di paviliun pedang Tongtian, bukankah kamu menyerah lebih banyak? Ucap mayat patung batu itu berkata dengan muram, dan terdengar ada keterkejutan di suaranya. Saat ini, di 6 jalan pedang reinkarnasi, kekuatan darah Raja Kegelapan memang benar-benar disatukan oleh Qin Chen ke dalam tubuhnya. Cahaya hitam yang luas dan dingin di sekujur tubuhnya, seperti dewa iblis,
tetapi kekuatan ini hilang di 6 jalan pedang reinkarnasi. Kekuatannya ditekan, bersembunyi jauh di dalam tubuh Qin Chen. Seluruh tubuh Qin Chen, tulang pedangnya mekar dengan pelangi yang mempesona, dan dia telah sepenuhnya mengganti tulangnya. 6 tulang pedang mencapai langit, dan aura pedang seolah menembus langit. Aura ini terlalu menakjubkan. Pada saat yang sama, Qin Chen merasakan kekuatan dari 6 jalan pedang reinkarnasi. Dia telah memadatkan tulang pedang, yang dapat menyerap kekuatan rahasia tempat ini, dan rantai keteraturan yang tak terhitung muncul lagi, menyatu dengan tubuh fisiknya. Pada akhirnya, Qin Chen melompat, berteriak ke langit, dan meninju kehampaan dari 6 jalan pedang reinkarnasi. Pada saat ini, Qin Chen berdiri dengan bangga di antara 6 jalan pedang reinkarnasi, dan aura pedang reinkarnasi tak terbatas tetap ada di sekitar tubuhnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa itu tidak dapat membahayakannya. Bukan kekuatannya yang bisa menghancurkan 6 jalan pedang reinkarnasi. Itu adalah kekuatan yang dia integrasikan ke dalam kekuatan ini, membuatnya sangat cocok dengan dirinya dan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Di tangannya, ada gelombang aura pedang yang melonjak, dan aura pedang ini, dengan kekuatan reinkarnasi, memiliki sirkulasi hidup dan mati. Di sini, Qin Chen mengalami 9 kematian dan 10 nyawa, dan akhirnya berhasil. Suasana hidup dan mati melekat di sekelilingnya dan memadat di tangannya, berubah menjadi pedang hitam dan putih yin dan yang, membawa kekuatan untuk melenyapkan segalanya. Niat pedang inilah yang saya dapatkan dari 6 pedang reinkarnasi ini. Saya merasakan hidup dan mati, jadi saya menyebutnya seni pedang pagoda 6 jalan hidup dan mati. Gumam Qin Chen. Sampai Qin Chen tenang, tubuhnya berkilau seperti batu giok, dan tubuhnya hitam dan panjang dan bersinar untuk inspirasi, tergantung sampai ke pinggangnya. Dia baru berusia 25 atau 16 tahun, seorang anak muda yang tampan, tapi sekarang dia telah mencapai puncak tahta tertinggi. Selain itu, ada aura venerable samar-samar muncul di tubuhnya, dan mendekati venerable setengah langkah. Tentu saja, meskipun aura di tubuh Qin Chen belum benar-benar menjadi yang mulia, aura yang meledak sudah dekat dan sebanding dengan yang mulia. Pencapaian ini cukup mengejutkan alam semesta. Seluruh tubuhnya jernih, darahnya melonjak, 5 rahasia kembali, dan darahnya melonjak. Pemandangan ini terlalu menakjubkan, rune tak terbatas tertahan, dan kekuatan totem ada di dalam tubuh. Yang lebih menakjubkan adalah tubuhnya mengandung kekuatan darah Raja Kegelapan, bersembunyi di kedalaman. Di luar, Ji Wuxu dan yang lainnya menangis kegirangan. Sao Chen, ucap Yuqiansu dan Ji Ruyu tersedak, berteriak keras, merasa gelisah, dada mereka naik turun, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tuan muda, dia baik-baik saja. Gumam King Qiuziyi, dengan senyuman di sudut mulutnya, jantungnya melonjak. Iblis seks ini akhirnya hidup dan membuatku takut sampai mati. Di pundak King Qiuziyi, ada Su Xiaoxiao yang juga bersemangat, dengan air mata berlinang. Dia hanya roh, tapi dia tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya, dia akan mengkhawatirkan monster seks besar itu. Bos, kata semut kecil dan api kecil, mereka semua menari seperti orang gila dan berteriak kegirangan. Qin Chen melangkah keluar dalam 1 langkah, dan langsung muncul di luar 6 jalan pedang samsara. Tiba-tiba, jalan pedang ditutup, semua penglihatan menghilang, dan pedang yang terkubur jauh di dalam jurang kembali damai. Pada saat ini, Yuqiansu dan Ji Ruyu, terlepas dari segalanya, terjun ke pelukan Qin Chen. Keduanya menangis dengan air mata, mengabaikan tatapan di sekitar mereka, dan menangis dengan keras. Kami sangat mengkhawatirkanmu, ucap Yuqiansu menangis, ketika dia melihat tubuh Qin Chen hancur, hatinya hancur, dan dia berharap dia mati untuk Qin Chen. Sekarang, Qin Chen baik-baik saja, tapi dia masih tenggelam dalam hatinya untuk waktu yang lama. Qiansu, Ruyu, aku baik-baik saja, ucap Qin Chen dengan lembut membelai kepala Qiansu dan Ruyu, dan berkata dengan sedih. Melihat keduanya menangis, Qin Chen merasa lebih tertekan. Kamu saudara laki-laki, ucap Ji Wuxu juga berkata dengan emosi, ekspresinya sangat bersemangat. Saudara yang baik, ucap Qin Chen memandang Ji Wuxu, Yuqiansu dan Ji Ruyu melepaskan Qin Chen,
dan mereka melihat Qin Chen menatap Ji Wuxu sepanjang waktu, dengan kegembiraan di matanya. Melihat saudara yang akrab dan aneh ini, Qin Chen melangkah maju selangkah demi selangkah, lalu memeluknya erat-erat. "Wuxu, kamu masih hidup, bagus sekali," kata Qin Chen. Di kehidupan sebelumnya, dia tenggelam dalam kehidupan bersama Sang Guan Xier. Dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari semua jenis pemurnian obat dan teknik garis keturunan. Dia tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Ini juga menyebabkan segala sesuatu di dunia luar ditangani oleh Sang Guan Xier dan Feng Xiaoyu. Saat itu, Ji Wuxu dan dia memiliki minat yang sama, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Tetapi lambat laun, setelah memiliki Sang Guan Xier, keduanya kurang berkomunikasi, tetapi Qin Chen selalu menganggap Ji Wuxu sebagai teman di hatinya. Setelah kelahiran kembali, ketika Qin Chen tahu apa yang telah dilakukan Ji Wuxu untuknya di masa lalu, dia akhirnya menyadari bahwa beberapa orang, bahkan jika mereka tidak sering bertemu satu sama lain, akan melewati api dan air, terlepas dari hidup dan mati. Ji Wuxu dipegang oleh Qin Chen, dan matanya lembab. Setelah dia mengetahui tentang berita Qin Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahaya di ngarai kematian, tetapi dia melakukannya karena ada begitu banyak bakat dalam seni bela diri, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat dikenali olehnya, tetapi Qin Chen adalah orang yang dia paling dikagumi, saudara baiknya. Sebagai saudara, biarpun itu hidup dan mati, apa yang kamu takutkan? Hidung Ji Wuxu masam, dan matanya merah. Bah, siapa kakakmu yang baik? Siapa cicit dari kakakmu? Aku memperingatkanmu, lepaskan tanganku, orientasiku cukup normal, kata Ji Wuxu sangat bersemangat. Qin Chen tersenyum, melepaskan Ji Wuxu dan berkata, "Kamu sangat tua dan jelek, aku akan membuat alas bedak, dan aku tidak akan menyukaimu." "Apa maksudmu? Aku jauh lebih tampan darimu, siapa yang mirip denganmu dan terlihat seperti wajah putih kecil?" kata Ji Wuxu. Mereka berdua saling memandang, dan tiba-tiba tertawa keras, lalu keduanya berpegangan tangan erat, saling memandang, semuanya dalam diam. "Anak muda, kamu baik-baik saja?" Suara nyaring terdengar, dan mata leluhur pedang memandang. "Leluhur pedang senior," ucap Qin Chen dan kelompoknya buru-buru berbalik dan berkata dengan hormat kepada leluhur pedang. Qin Chen sangat mengagumi manusia top ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat mayat patung batu itu, dengan sedikit rasa hormat di hatinya, setidaknya kali ini, pihak lain ada di sisi manusia. "Apa yang kamu lihat? Apa yang begitu indah, nak? Kamu ingat, kali ini, aku hanya mengambil tindakan ketika leluhur iblis abisal tidak enak dipandang, lain kali jika aku memiliki kesempatan untuk bergerak, aku pasti akan melakukannya untuk mengambil nyawamu." Setelah kata-kata itu jatuh, kekuatan gelap yang tak terlihat menyapu dari mayat patung batu itu, dan memasuki pedang karat misterius itu dengan desir. Cahaya dingin yang dingin mekar di pedang karat misterius itu. Saat berikutnya, ia kembali tenang dan pulih. Dan mayat patung batu itu jatuh sekali lagi, duduk di dasar jurang pedang penguburan ini, menekan segalanya. Qin Chen memandangi pedang karat misterius itu, membungkuk sedikit, dan akhirnya menyingkirkan pedang karat misterius itu. "Anak muda, meskipun konspirasi leluhur iblis abisal tidak berhasil kali ini, kontes antara 10.000 ras kita dan ras iblis belum berakhir, kali ini berkat kamu," kata leluhur pedang. "Generasi mudalah yang membawa Palace Master Yaomi dan yang lainnya dan menghancurkan segel di sini," ucap Qin Chen meminta maaf. "Hehe, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan, saya masih ingin berterima kasih. Bahkan jika itu bukan karenamu, segel jurang penguburan pedang akan mengendur setelah beberapa saat. Pada saat itu, jika tidak banyak yang mulia di sini untuk memberikan energi dan menekan tempat ini, mungkin, mengandalkan lelaki tua ini, sangat mungkin untuk mengeluarkan Raja Klan Gelap dari masalah. Pada saat itu, langit akan berada dalam bahaya," ucap leluhur pedang menghela nafas. Mendengar ini, Qin Chen terkejut dan berkata, "Senior Jianzu, bagaimana dengan senior King Su Guhua?" "Mereka belum mati," kata leluhur pedang menghela nafas, "mereka masih berada di peti mati perunggu ini. Peti mati perunggu ini perlahan akan menyerap hidup dan kekuatan mereka hingga jatuh. Namun, sejauh ini,
mereka masih hidup, tetapi paling lama hanya 100 tahun. Setelah itu, energi dalam tubuh mereka pasti akan habis, dan pada saat itu, jiwa yang sebenarnya akan terpencar. Saya tahu bahwa beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Anda, dan bahkan membantu Anda. Namun, untuk menyegel tempat ini, Taiyin Liulis Supreme telah diubah. Mereka harus duduk di sini. Saat ini, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ucap leluhur pedang menghela nafas. Qin Chen mendengar ini dan merasa kecewa. Nyatanya, King Suguhua, Venerable Skyfire, Wanling Mozun, dan Venerable Ye Guang semuanya telah membantunya. Dia tidak peduli dengan yang lain, tetapi King Suguhua dan yang lainnya, Qin Chen ingin menyimpannya. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. 100 tahun. Mata Qin Chen berkedip, senior, jika generasi muda dapat mengundang orang kuat untuk memperkuat segel tempat ini dalam 100 tahun ini, maka leluhur King Su, Venerable Skyfire, Venerable Ye Guang. Apa yang dipikirkan Qin Chen adalah bahwa jika para ahli seperti Tianzun Tiangong bisa datang ke sini untuk memperkuat segel tempat ini, maka leluhur King Suguhua mungkin bisa selamat. Memperkuat tempat ini, ucap leluhur pedang menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, sulit, aku tahu maksudmu, tapi segera, makam pedang akan ditutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa membobolnya, bahkan kekuatan tertinggi di surga. Di zaman kuno, paviliun pedang Tongtian saya menghabiskan kekuatan sekte dan menyegel Raja Kegelapan di sini. Untuk mencegah kecelakaan, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin di tanah kuburan pedang. Kali ini, jika bukan kesempatan, tidak bisa dibuka. Memang, meskipun makam pedang dapat dikendalikan olehku, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk membuka dan menutupnya, dan itu bahkan mempengaruhi segel tempat ini. Kali ini juga merupakan kesempatan, jika tidak, saya tidak akan pernah membuka makam pedang. Tetapi, ucap leluhur pedang tiba-tiba berkata lagi, kamu telah mencerahkan 6 jalan pedang reinkarnasi. Di masa depan, selama kamu melangkah ke alam yang terhormat, kamu mungkin bisa memasuki tempat ini melalui 6 jalan pedang reinkarnasi.